Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menjawab salam Allah izinkan masuk surga. Aminnya lebih ramai dan lebih kencang daripada yang jawab salam. Saya doakan mudah-mudahan yang tak menjawab salam juga Allah izinkan masuk surga. Yang jadi pertanyaan, mau masuk surga? Ada yang mau malam ini? Kapanpun Allah panggil, Allah izinkan kita semua berkumpul di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Fatih lima ughliqa wal-khatimi lima sabaq wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika orang penduduk bumi itu semakin beriman kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dan semakin bertakwa kepada Allah, Allah bersumpah di dalam surat Al-A'raf ayat 96, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Aku akan bukakan mereka pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Tadi kita sebelum mulai acara, baru kita sholat maghrib, sudah Allah kirimkan berkah berupa air hujan. Mudah-mudahan semuanya air hujan yang diturunkan oleh Allah tadi, Allah hapuskan dosa kita. Amin. Supaya air hujan yang Allah turunkan tadi, Allah berikan bapak ibu nikmat dalam bentuk rezeki. Supaya air hujan yang diturunkan tadi, Allah berikan bapak-bapak rezeki berupa istri supaya air hujan tadi. Ada juga yang akhirnya masih kuat doanya. Semuanya air hujan yang Allah turunkan tadi, Allah hapuskan semua catatan dosa kita dan Allah berikan kita amal-amal soleh balasannya sebanyak air hujan tadi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tokoh masyarakat yang ulama ciri pandai yang besar tidak tersebut gelar, yang muda tak terpanggil nama, namun tak mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita yang dulu berkumpul di sini senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak ada kalimat yang paling indah selain kita banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada kalimat yang bisa mendatangkan syafaat selain kita banyak bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memperingati tahun baru 1446 Hijriah. Timbul pertanyaan, ma makna hijrah? Apa itu hijrah? Hijrah secara makna al-lughah al-arabiyyah ila Indonesia artinya pindah tempat. Ini yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpindah dari kota yang mulia, dari kota yang suci, kota kelahirannya, tempat besarnya. Terpaksa harus pindah ke kota Madinah. Kenapa? Karena sudah berusaha untuk memberikan pencerahan di kota Mekah al-Mukarramah kepada seluruh abu-abu yang ada di sana, mau Abu Lahab, mau Abu Sufyan, mau Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya. Nggak bisa, Pak. Dikasih nasihat nggak terima, malah makin kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah instruksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, hijrahlah engkau ke kota Madinah.
Karena di kota Madinah tersebut orang yang lebih lembut dan Islam akan maju dari sana Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad pindah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Makanya Bapak Ibu yang Allah, makna hijrah yang pertama adalah pindah tempat. Rasa-rasanya kalau ada Bapak Ibu yang tak sanggup tinggal di tempat ini, boleh pindah Bapak Ibu. Kenapa harus pindah? Ya kalau memang tak sanggup lagi, udah dikasih nasihat, diberikan masukan, gak terima orangnya. Tapi kalau orang yang di sini baik-baik, kemudian ibu mau pindah, berarti Bapak Ibu yang punya salah nampaknya. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang Allah, makna hijrah yang kedua kata Imam Syafi'i dan kata Imam Bukhari wa Muslim, apa katanya? Anna Nabi Muhammad SAW qala, Nabi Muhammad pernah berkata, apa kata Nabi Muhammad? Al-hijratuhu, sesungguhnya hijrah itu kharaja minal sar wa dakhala ilal khair. Kata mereka, kata Nabi Muhammad SAW bahwa hijrah itu keluar kita dari perbuatan buruk, kemudian kita pindah kepada perbuatan yang baik. Keluar dari keburukan, kita hijrahkan diri kita pada kebaikan. Makanya kata Imam Syafi'i, hijrah itu ada 4. Yang pertama apa yang kita hijrahkan? Hijrah qalbi, hijrah hati. Hati yang dulu punya penyakit. Ada orang yang mohon maaf suka tak senang dengan kelebihan orang lain. Ada orang yang seperti itu Bapak Ibu? Ada di sini orangnya? Tak datang. Besok suruh undang Bapak Ibu. Suruh datang besok lagi Bapak Ibu. Orang punya kelebihan tak senang ya. Ya, mohon maaf batin punya kelebihan pengurus sekarang ini. Hebat pengurus sekarang ini. Coba bayangkan setiap hari besar, Masya Allah, dibikinnya kita bisa kenyang dulu. Soalnya tadi Ustaz nambah. Saya bilang kalau saya nambah, saya pulang Bapak Ibu. Kenapa? Udah ngantuk dulu atur kenyang. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada juga yang mohon maaf tak senang. Perlu dipertanyakan sama orang yang tak senang tadi. Apa masalahnya? Ini apa ini? Acara tahun besar hijrah pakai acara makan-makan. Bid'ah kata dia. Bid'ah dari mana? Diam-diam nanti Pak antarkan boleh kambing tu, antarkan boleh ibadah tu, antarkan mohon maaf ayam yang sudah ibu goreng pakai sambal tu tadi di rumahnya. Kira-kira dia makan tak? Kalau dia makan hilang bid'ah itu. Kira-kira mohon maaf bid'ah aja Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrahkan hati kita. Hati yang punya dengki. Kalau ini cuma satu, dengki jadi 2. Kalimatnya jadi SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada orang yang seperti ini. Bunuh orang yang lebih. Tidak orang yang seperti ini. Senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Dia bangga dengan orang itu susah terus. Tak mau mohon maaf dia melihat orang lain itu bahagia. Tak mau dia melihat orang itu senang. Dicari-carinya kesalahan orang tersebut. Dia gunakan mata,
pasti namaku ada di dalam catatan. Oh, luar biasa. Bolak-balik Pak malaikat tadi mencari namanya, tidak ketemu. Apa kata si malaikat rahmat? Ya Syekh, al-ismu kama fi hadza dafal maktub. Namamu di dalam buku ini tidak ada. Kok bisa? Coba ulang kembali, diulang lagi Pak. Tidak ada ketemu. Menetes air mata dia. Apa kata malaikat rahmat? Ya Syekh, betul kau terbangun setiap malam. Kau ambil air wudhu, kemudian kau tahajud. Tapi setiap tahajudmu timbul rasa riya, timbul ujub. Kau berkata dalam hati, tak ada di kampung ini yang terbangun sepertiga malam kecuali anakku yang bisa menembus sampai angka 12 orang. Allah katakan, malaikat campakkan kembali namanya, jangan kau jahat. Menetes Pak, Bu, kenapa ngobrol sama saya? Saya penceramah di penonton di bawah bukan mencinta, bukan mencinta saya begitu. Bagaimana ingin Allah Subhanahu Wa Taala lihat? Gara-gara ujub, gara-gara riya, pulang dari haji tak dipanggil gelarnya haji marah. Ada yang seperti itu? Kalau bisa nanti ada pertemuan selesai pengajian ini. Marah, dipanggil wajah marah. Tahu dia capek saya ambil haji itu. Saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan kendaraan, saya tinggalkan anak-anak, saya tinggalkan usaha. Saya pulang-pulang tak dipanggil ya saya Pak Haji. Masya Allah. Di seluruh negara, berapa negara yang ada di muka bumi ini? Banyak. Cuma satulah negara yang ketika mohon maaf penduduknya berangkat haji pulang itu pakai gelar haji, itu Indonesia. Sedangkan di Saudi Arabia berapa kali mereka berangkat haji, berapa kali mereka umrah, apakah mereka dipanggil haji? Tidak. Kita aja Bapak Ibu Allah. Sampai-sampai mohon maaf dikasih undangan marah dia. Ini siapa? Ini panitia yang nulis nama saya. Saya Pak Haji. Kenapa emang tidak salah? Kan betul hati muhyiddin salah. Jadi yang betul hati Banu Muhyiddin. Masya Allah. Kok bisa 3 kali? Karena saya sudah haji 3 kali. Masya Allah. Dari Bapak Ibu yang Allah, hidupkan diri kita. Ibadah nggak boleh ujub, ibadah nggak boleh riya. Karena ketika Bapak Ibu ujub, ketika Bapak Ibu riya, wallahi Bapak Ibu hanya dapat capek dari ibadah. Tidak ditulis di lauh mahfuz. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Campakkan malaikat rahmat seluruh ibadah yang dia lakukan karena dia sedang beribadah dalam keadaan ujub, dalam keadaan riya. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu silakan. Maka kalau mohon maaf Bapak Ibu Allah, berawal itu dari ujub, kemudian riya, bengkak dia jadi sombong. Apa itu sombong? Sombong itu menganggap orang lain itu tak ada apa-apa. Ketika dinasihati sama orang lain tidak terima, karena merasa ilmu yang mumpuni, karena merasa ilmu yang lebih banyak. Dinasihati sama yang muda tidak terima, karena pengalamannya lebih banyak. Tahu apa kau anak muda? Aku lebih tua daripada kamu. Masya Allah. Nah, alhamdulillahnya ada orang tua yang seperti itu Bapak Ibu. Masya Allah, lengkap ya. Biasa. Itu namanya Sayyiduzani. Ada kata Allah Subhanahu Wa Taala salah satu, la yukallimullahu wa la yanzuru alaihi hatta yaumil qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan pernah dipandang oleh Allah, yang tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah. Siapa mereka ya Allah? Kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Sayyiduzani, orang tua yang seperti keladi, semakin tua semakin jadi.
semakin tua semakin banyak sujud, semakin tua semakin banyak jaga mulut, semakin tua semakin banyak jaga hati, semakin tua semakin banyak jaga pikiran. Bapak Ibu, jadi hijrahkan hati kita ini Bapak Ibu. Dalam mohon maaf diancam sama Nabi Muhammad, la tadkhulul jannah, la tadkhulul jannah, la tadkhulul jannah, maka fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak akan pernah kau masuk surga, tidak akan pernah kau masuk surga, tidak akan pernah kau masuk surga. Siapa? Orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun cuma sebesar biji anggur. Pernah Bapak Ibu makan anggur? Kalau tidak pernah terlanjur jadi orang. Kecil anggur itu Bapak Ibu bijinya, sebesar itu ada sombong dalam hati, demi Allah tidak akan pernah masuk surga. Maka Bapak Ibu buang itu segala penyakit hati, hijrahkan hati kita pada kebaikan. Insya Allah, buang itu iri, buang itu dengki, buang itu ujub, buang itu riak, buang itu sombong. Ya Bapak Ibu ya, tidak ada lagi yang 1447 ini yang seperti itu. Tidak ada lagi orang tua yang merasa pengalamannya banyak akhirnya mendikte anak-anak muda yang sedang berkarya. Tidak boleh. Biarkan anak-anak muda itu bikin ekspresi, yang bikin mohon maaf di masjid di kaligrafi, yang bikin di masjid di pasar tempilat, yang bikin di masjid di undang ucai besoknya. Masya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu Allah. Yang kedua Bapak Ibu, apa kata Al-Imam Syafi'i dan Imam Bukhari wal Muslim? Al-hijratuhu al-fikriyah. Apa itu? Hijrahkanlah pola pikirmu. Yang selama ini kita suka berpikir suuzon, apa-apa suuzon, dibikin menara tinggi suuzon, dibikin mohon maaf menara pendek suuzon, dibikin kubah bagus suuzon, dibeli karpet baru suuzon, dibikin acara pakai makan suuzon, semuanya suuzon, pikirannya jelek, pikirannya buruk. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Pada Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buang penyakit suuzon. Apa itu suuzon? Berprasangka buruk. Allah yang bilang ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hei orang-orang yang beriman, kalau kau ngaku jadi orang yang beriman, kata Allah, tinggalkan dan jangan pernah berprasangka buruk. Sedikit saja terlintas di pikiran prasangka buruk, jatuh dosa. Bapak Ibu sudah capek maghrib berjamaah, udah capek isya berjamaah, datang pula prasangka buruk terlintas. Dari mana dapat uang panitia ini sampai bisa bikin masak sebanyak itu? Terlintas suuzonnya. Ngapa kita pikirkan itu lagi Pak? Udah enak kita makan, kita nikmati, masih juga kita prasangka buruk. Memang kadang orang yang seperti ini tidak tahu diuntung, berapa makan free dan gratis, masih juga suuzon. Ada yang seperti itu kira-kira di Bapak Ibu? Kalau ada terlalu di Indonesia, dari makannya aja, di makannya pula itu. Ada nggak capek ibu masak? Ini pengajian Pak, tak boleh Bapak susun dengan ibu-ibu Pak. Pengajian tanpa ibu-ibu hampa kita. Betul apa betul? Boleh Pak, enak sama ibu-ibu Pak. Sajung-sajung lah ibu. Bela orang sini yang bisa masak. Ini ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh ya Bu, masak harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi, sengaja aku masak untuk malam tahun baru Hijriah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Banyak ibu-ibu diambil, jarang dapat ibu-ibu yang seperti itu di masjid yang lain. Puji pun Nabi Malik Ustaz, sama dong Nabi Ustaz. Insyaallah. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah suruh kita hijrah. Pola pikir kita harus banyak husnuzon. Kalau ada orang yang mohon maaf batin mengajak kita untuk bersuzon, kakak lihat ibu Tuhan, Allah, Masya Allah. Maka ibu yang berkata, betul dia seperti itu, tapi lihat ketika kita acara malam tahun baru, dialah yang cuci piring, kita selesai makan. Kawannya pandai makanannya, banyak cerita pula kawan. Itu kan kira-kira satu minggu itu kan separuh yang sampai kemarin sudah. Ini kawan aku Pak, itu caranya susah. Ini boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu Allah, tak boleh kita suzon.
kita harus husnuzon, apalagi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditimpa musibah, jangan pernah husnuzon sama Allah. Allah marah sama saya. Enggak. Yang namanya takdir, yang namanya qadar Allah, itu pasti yang terbaik Allah berikan buat kita. Insyaallah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu al-hijratuhu fi lisanikum. Kata Imam Syafi'i dan Imam Bukhari dan Muslim, hijrahkan lisanmu. Pak, Bu, ada satu anggota tubuh yang bisa memindahkan seluruh amal ibadah kita, yang bisa memindahkan seluruh amal soleh kita, yang bisa memindahkan seluruh kebaikan kita kepada orang-orang yang terkena hatinya oleh lidah kita, entahkah tersinggung, entahkah tersakiti. Nama anggota tubuh itu lisan. Bahasa Arabnya lisan, bahasa Indonesianya lidah. Lidah itu tak bertulang, tapi tajamnya mengalahkan pisau dan pedang. Betul. Kalau nak iris pisau 3 hari, hilang rasa sakitnya Bapak Ibu, walaupun masih ada bekas. Tapi kalau keiris lidah udah 3 tahun, asik Bapak Ibu sedang duduk seperti ini, tahu-tahu datang ada orang mengucapkan Assalamualaikum, masuk dia Bapak Ibu, nampak wajahnya jelas, rupanya orang yang pernah menyakiti hati Bapak Ibu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu katakan sama orang tadi? Mungkin Bapak Ibu sambil nunduk, sambil mengucap kondeng pajak bulu. Betul apa betul? Kompak pulang yang betul. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat, hijrahkan lisan kita Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nyakiti hati orang, karena ketika kita nyakiti hati orang, kata Nabi Muhammad, at-tadaruna mal muflisun. Tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Siapa ya Rasulullah? Jawab sama sahabat, kira-kira kata Rasulullah, menurutmu siapa? Orang yang kaya jatuh miskin, orang yang punya jabatan tinggi tahu-tahu jadi karyawan biasa. Lalu siapa yang Rasul? Yatina yaumal qiyamah. Orang yang datang yaumul qiyamah, ja'ati bis sholat, dia bawa sholatnya, wasiyam puasanya, wal zakat zakatnya, wal haji hajinya, wal jihadu fi sabilillah jihadnya. Dia suka duduk di majelis ilmu, dia suka dengarkan pengajian, tapi sayang kata Nabi Muhammad, walahu la yanzuru bi amali, dia tidak ketemu dengan pahala amal-amalnya tadi. Kenapa ya Rasulullah? Sudah diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti lewat lisannya, diberikan kepada mertuanya, diberikan kepada orang tuanya, diberikan kepada abangnya, diberikan kepada adiknya, diberikan kepada tetangganya, yang terus dia sakiti. Lalu yang membuat mereka rugi, sudah kehilangan ibadah, malah dapat kebagian dosa dari orang-orang yang pernah dia sakiti lewat lidahnya. Sudahlah dia tidak pernah buat dosa zina, tapi tercatat di lauh mahfuz dia berzina. Gara-gara si penzina dia cerita-ceritakan kemana-mana lewat riba, lewat zina. Na'udzubillah min. Maka hati-hati yang masih hobi bergunjing. Masih banyak ibu-ibu yang suka bergunjing. Dia duduk di majelis taklim tapi masih hobi bergunjing. Ada tidak Bapak Ibu? Kompak kali Bapak. Masya Allah. Berhentilah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrahkan lidah, hijrahkan lisan, bawa pada kebaikan. Insya Allah. Bapak Ibu yang suka mengata-ngatai orang lain, berhenti. Bapak Ibu yang suka mohon maaf, menumpah serapah anaknya, berhenti. Jangan lagi sumpahkan dengan sumpah-sumpah yang tak baik. Dasar kawanan gila, dasar kawanan tak tahu diuntung, dasar kawanan tak tahu diri, dasar kawanan tak tahu. Semuanya sampai tak tahu dia diri. Belajar kita dari salah satu wanita yang menyumpahkan anaknya dengan sumpah yang baik-baik sehingga dikabulkan oleh Allah. Ketika kecewa, ketika sakit hati melihat anaknya, dia angkatnya tangan, sumpahkan anakku jadi imam besar Masjidil Haram. Tumbuh berkembang anaknya menjadi imam Masjidil Haram, dan bahkan sekarang menjadi koordinator Imam Syarifain, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
Siapa dia? Profesor Dr. Haji Abdurrahman As-Sudais Kabir. Makanya Bu, kalau numpahkan anak itu sumpah yang baik-baik. Sumpahkan kau nanti jadi Ustaz Abdul Somad, kan enak. Insya Allah. Senyum anak-anak yang tinggal berkajian di mata Ustaz yang insya Allah. Dia khawatir dengan kita ibunya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala hijrahkan lisan kita, hijrahkan lidah kita ini. Berbahaya, satu anggota tubuh ini bisa membuat kita kehilangan amal ibadah dan mendapatkan dosa-dosa orang yang ditransferkan kepada kita karena sakit hati lewat lisan kita. Nauzubillah min Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i dan juga Imam Bukhari wal Muslim, al-hijratu bi a'malikum. Hijrahkanlah amal-amal kita. Irman maksita fa'inaka mujizun bi. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan di muka bumi ini seenak perutmu wahai manusia. Tapi ingat, semua yang kau lakukan di muka bumi ini diminta pertanggungjawaban. Baik kau buat maksiat, baik kau buat keburukan, baik kau berbuat kebaikan, maupun kau berbuat amal soleh, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu, hijrahkan amal kita dari amal yang tak baik menjadi amal yang baik. Insya Allah. Dari malas amal soleh jadi banyak amal soleh. Dari bakhil menjadi orang yang dermawan. Insya Allah. Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu pengajian masih kita bawa uang lembar yang mohon maaf warna hijau yang bergambar Patimura. Nah sekarang kalau berubah, jangan lagi bawa uang Patimura itu, tapi bawalah uang lembar merah. Sanggup nggak kira-kira kita masukkan ke dalam kota Ifa? Cuma 5 orang yang besok yang mana yang satu lembar. Ya Pak ya, Pak, ragu Bapak masukkan uang 100.000. Ibu ragu masukkan uang 100.000. Bapak Ibu mohon maaf, saya angkat. Allah itu sayang. Allah itu bilang, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathalil ladzi anbata sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atun habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah itu adil. Allah berikan berlipat ganda bagi orang yang berinfak. Maaf, saya tanya Bapak Ibu, tahu nggak Masjid Al-Mujahidin yang ada di Jalan Jenderal? Jalan Jenderal tahu? Nanti Bapak Ibu kalau jalan-jalan, jalan-jalannya jangan ke mall, jangan ke Living Mall, jangan ke SKA, jangan ke Mall Pekanbaru. Cari masjid-masjid yang besar di Pekanbaru ini, tanya sama pengurusnya berapa harga masjid di Bandung. Saya waktu pengajian di sana Bapak Ibu Allah diundang, kemudian saya tanya berapa habis di Pegatuan? 5M Ustaz. Kenapa Pak? Toiletnya banyak, MDA-nya luas, bahkan bertingkat, masjidnya bagus, kaligrafinya dicampur dengan sedikit manik-manik emas. Luar biasa. Saya tanya, apakah ini swadaya masyarakat? Tidak Ustaz. Berapa yang swadaya masyarakat? Palingan sekitar 500 juta Ustaz. Terus dari mana lagi dapatnya? Ya dari jalan Ustaz. Kami bikin bakul pinggir jalan. Berapa dapatnya yang pinggir jalan itu? 1M. Jadi yang 3,5M itu dari si Cina yang di depan masjid Ustaz. Masya Allah. Penasaran saya Bapak Ibu, selesai kajian, saya mampir ke toko Cina itu. Saya cari yang nyumbang, mana bosku? Ditemukan saya. Rupanya seorang perempuan. Saya tanya, Cek, maaf, saya datang ke sini mau tanya, kenapa Cece kok mau nyumbang untuk Masjid Al-Mujahidin di depan toko Cece? Apa kata dia? You punya Tuhan baiklah. Masya Allah. Enteng itu dijawabnya. Emang kok bisa Cece katakan Tuhan kami baik? You punya Tuhan baik betul. Kok bisa? Saya cuma nyumbang 3,5M sebulan dibandingkan sama you punya Tuhan 15M baik. Coba bayangkan. Cece dapat informasinya dari mana? You punya Ustaz ceramah, lantang suaranya masuk ke telinga saya. Apa kata hati saya? Ini hebat, ini luar biasa. Belum ada orang yang keluarkan Rp1 dibalas 700 kali lipat, dikali-kalinya oleh itu. Namanya tidak kan itu hitungan. Tadi cuan nampaknya ini. Cuan dia bilang apa? Dia buangnya 3,5M sebulan, gantinya 15M. Berapa banyak proyek-proyek yang ngambil bahan bangunan sama saya. Tapi maaf, itu Cina
bisa kita kalah di bawahnya? Dia mampu melakukannya Bapak Ibu tanpa mikir panjang. Yang penting cuan. Lah kita yang lahir muslim, kita yang dari lahir mukmin, kita yang punya Al-Quran, kita yang punya ayat, kita yang sering dengar dari Ustaz, tapi tiap lewat kota Papua masih juga berpati murah yang masuk. Betul apa betul? Pak, rubah hijrah khusus buat ibu-ibu. Kalau lewat kota Ipa itu jangan lagi uang lembar merah, jangan lagi uang lembar pati murah. Tapi kalau bisa masuk ke cincin, masuk ke gelang, masuk ke kalung, biar kaya di musik alam ini. Tapi ibu bawa ke kubur nggak kalau itu? Jawab dengan jujur, ibu bawa nggak cincin ibu masuk kubur? Ibu bawa nggak anting ibu masuk kubur? Kalau enggak, kenapa ibu timang-timang? Berapa banyak bu ketika ibu meninggal, bapak-bapak nangis. Kenapa nangis? Banyak menang bukanya Ustaz, Masya Allah. Rupanya dia nangis karena terlalu susah buka gelang ibu. Kenapa dia takut ibu bawa gelang masuk kubur? Takut bu. Kenapa? Musibah kalau ibu bawa gelang masuk kubur. Jelas? Bu, kenapa ibu melotot sama saya? Bu, mau nggak gelang ini mengantarkan ibu masuk surga? Mau nggak kira-kira bu cincin ibu mengantarkan ibu masuk surga? Caranya mau nggak? Bu, mau nggak mohon maaf anting ibu tuh mengantarkan ibu masuk surga? Itu bapaknya mau. Kamu punya anting mah? Bu, mau nggak kalung ibu tuh mengantarkan ibu masuk surga? Oke Pak, jalankan buat ibu aja. Kita tes. Nanti mobil aman saja lebih kasar. Ini itu harus segera diamankan. Kalau ditunda-tunda nanti IP saya masuk. Sekarang mau pas pulang Pak, sih satu lagi kalau awak cincin awak. Jangan harus segera dicerahkan Bu. Jadikan cincin ibu membentuk jembatan Siratul Mustaqim jadi besar. Jadikan nanti ibu membentuk jembatan Siratul Mustaqim jadi besar. Jadikan kalau ibu menghantarkan kendaraan yang seperti buruk yang langsung menghantarkan ibu masuk ke dalam surga. Insya Allah. Kita mohon maaf gaji hijrah, tapi ketika di tes tidak mau kita hijrah. Betul apa betul? Mau nggak hijrah? Bisa pindahkan Bu. Kan hijrah tadi artinya pindahkan cincin itu dari ibu masuk ke bapak ibu. Bisa? Mungkin nggak ada jawaban. Tidak ada yang berat ketika kita punya iman mantap. Tidak ada yang berat ketika kita punya keyakinan mantap. Tak ada yang berat dan semua terasa ringan. Allah yang punya jaminan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bilang, kalau kau yakin, kalau kau percaya, kalau kau dekat kepadaku dan kau mampu menghijrahkan semua apa yang ada pada dirimu untuk kebaikan di jalanku, aku berikan jalan keluar di setiap kesusahanmu dan aku berikan engkau rezeki tak berhenti. Takbir. Cacing matanya buta. Cacing Pak bohongan ini jadi orang. Saya coba panggil ibu. Ibu lah Pak. Padahal ibu yang masak, ibu yang capek. Kita jawab, boy, itu aja selesai. Cacing Pak. Nah begitu lah Pak. Cacing matanya buta. Hidup di dasar sungai, di dalam lubang. Logika, kira-kira bisa nggak cari makan? Bisa. Matanya buta. Nampak. Bisa nggak cari makan secara logika, secara akal kita? Masuk nggak ke dalam akal kita kira-kira dia cari makan apa? Nggak masuk, betul? Kalau secara akal. Tapi lihat, kalau kita pakai konsep iman dan ketakwaan,
laksanakan. Betul? Allah perintahkan, semut, mintalah madu yang ada di Sulaiman, masukkan ke dalam mulutmu, jangan kau telan. Kakak, bukalah mulutmu, julurkan lidah burung semut masuk ke dalam mulut, dan tenggelamlah engkau ke dasar sungai. Nanti sebelum sampai dasar ada lubang kecil, dan julurkan lidah masuk ke dalam lubang tersebut, agar si semut bisa mengasihkan madu tadi kepada si cacing yang matanya buka. Tapi nih, dengan mohon maaf Pak, kita tidak ngapa-ngapain, itu si cacing tidak ngapa-ngapain, cacing tidak nyumbang, cacing tidak ngapain uang ke kotak bakul, tapi Allah hantarkan rezeki madunya Nabi Sulaiman. Apalagi bapak ibu, khususnya ibu-ibu yang mampu malam ini menghijrahkan cincin yang masuk kotak batu, yang mampu menghijrahkan nantinya masuk kotak batu, yang mampu menghijrahkan gelang yang masuk kotak infak, yang mampu menghijrahkan kalung yang masuk kotak batu, pasti balasannya berkali lipat. Tapi timbul pertanyaan, percaya nggak Bu? Boleh. Oh, saya Ustaz tapi dari ilmu. Bu, saya tanya Bu, ketika ibu timang-timang tu cincin, gelang, anting, kalung, meninggal ibu, pendek umur, karena kata Nabi Muhammad, qaribun minan nas la malun, wala sadiqun, wala jarizun, wala ashab, walakin al-mauti. Yang paling dekat dengan manusia itu bukan hartanya, bukan keluarganya, bukan tetangganya, bukan saudaranya, bukan sahabatnya, akan tetapi kematian. Betul atau betul? Ada yang jamin besok pagi bapak ibu hidup? Tidak, betul. Ada yang jamin bapak ibu nanti jam 00 masih bisa hidup? Tidak ada. Jangankan besok pagi, jangankan jam 00 selesai pengajian ini, ada yang bisa jamin kita hidup atau tidak? Betul? Bisa jadi selesai kajian ini bapak ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, bapak ibu tetap duluan. Ada yang salah bapak ibu? Ada yang salah, silakan bapak ibu yang maju ke depan, bapak ibu yang ceramah, saya yang dengarkan. Nah, ada yang jamin pendek umur ibu. Maaf, uang yang dideposito tadi, cincin, anting, kalung, atau harta benda bapak ibu, harta benda ibu-ibu yang tersisa, siapa yang nikmati? Hari waris. Bu, yang nikmati istri muda. Saya sampaikan sama ibu, saya terkejut ada jamaah haji plus saya di Sedinginan. Istrinya meninggal Pak, diundangnya saya untuk ceramah hari ketiga. Tapi sebelum ceramah ada tahmid, ada tahlil, ada tahlil. Pas waktu tahlil terkejut saya dari tahlilnya si bapak tersebut. Dia duduk dengan tenang, dia baca tahlil, la illallah, la illallah. Selesai tahlil saya tanya, kenapa bapak tahlil sambil melompat ke belakang kiri dan kanan sampai ke tengah? Apa kata dia? Sambil mencari pengganti ibu bangsa. Masya Allah. Coba bayangkan Bu, baru 3 hari, baru hari ketiga. Bu, bayangkan dari sekarang dulu. Ya Bu ya, baru hari ketiga. Betul seperti itu kan? Yang masih diam tapi ya iya. Lihat Bapak Ibu, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dia amal kita Bapak Ibu, kita hijrahkan dari sekarang. Yang dulunya tahajud cuma 2 rakaat, nih 1447 banyak kan? Yang dulunya duhanya cuma 4 rakaat, nih banyak kan? Malu kita sama baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi selalu minta itu tidak banyak-banyak. Nabi itu minta tentang umatnya, dan yang dimintanya 3, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Nabi awali dengan tahajud 12 rakaat, duha 12 rakaat. Mintanya 3, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Tahajudnya 12 rakaat, duhanya 12 rakaat. Saya tanya kepada ibu, berapa banyak tadi yang diminta sama Nabi? 3. Berapa yang dikabulkan? 2. Berapa yang ditolak? 1. Berapa tahajudnya Nabi? 12. Berapa duanya Nabi? 12.
kekasihku hai Jibril, tolong kau kabulkan, kata Allah. Tapi Nabi masih punya adab. Nabi setiap minta sama Allah, Nabi tahajud dulu 12 rakaat, Nabi doa dulu 12 rakaat. Nih luar biasa adabnya Nabi. Kita kadang malaikat itu sakit hati, kau tahajud cuma 2 rakaat, minta sepanjang kali bangun, betul kau jadi orang kaya. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, yuk rubah gaya kita Bapak Ibu, rubah amal kita yang dulunya cuma sedikit, sekarang harus kita banyakkan Bapak Ibu. Insya Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya Bapak Ibu. Maka hijrah itu Bapak Ibu banyak keuntungannya. Apa yang pertama, buka surat An-Nisa baik yang pertama. Apa kata Allah? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Kata Allah, kalau kau hijrahkan hatimu, kalau kau hijrahkan lisanmu, kalau kau hijrahkan pola pikirmu, kalau kau hijrahkan amal-amalmu yang sedikit menjadi banyak, kalau kau hijrahkan imanmu yang dulunya sedikit sekarang bertambah, kalau kau hijrahkan imanmu yang dulu suka turun sekarang terus naik, kalau kau hijrahkan dirimu semakin bertakwa kepadaku, kata Allah, aku siapkan rezeki yang luas dan banyak. Tapi Allah, akan Bapak Ibu yang pertama, yuk sama-sama kita hijrahkan diri kita Bapak Ibu. Jangan kita jadi pemalas lagi. Pak, mohon maaf lahir batin. Nih masjid ramai tadi sholat maghrib dan isya. Jangan sampai subuh besok cuma 1 soft. Bisa Pak? Nih mohon maaf lahir batin, peran dari ketua masjid penting juga. Mohon maaf Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu sahabat Nabi Muhammad namanya Al-Imamul Malik, Imam Malik. Terlambat beliau Pak, karena mohon maaf dia tinggal 7 kilo dari Masjid Nabawi waktu dia pergi ke Madinah. Masuk ya, sampai ke masjid orang sudah selesai sholat. Ditanyanya satu-satu kepada orang-orang yang duduk di pinggir-pinggir, yang sambil nyender. Kayak gini lah situasinya. Pak, yang sambil nyender kita, kau udah selesai? Sudah. Kau udah selesai? Sudah. Dia pergi keluar, tanya lagi orang-orang yang duduk di luar, kau sudah selesai? Sudah. Betapa melintas air matanya, dia ketuk pintu tetangga-tetangga yang dekat Masjid Nabawi. Assalamualaikum, kau sudah selesai? Kenapa kau kayak orang gila ya Imam Malik? Kau ketuk pintu, kami cuma menanyakan sudah selesai. Tentulah kami sudah selesai sholat subuh berjamaah. Apa yang membuatkan kau seperti ini? Menetes Imam Malik. Kemudian dia duduk di samping Sayyidina Abu Bakar sambil berucap, hari ini aku kehilangan kesempatan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Begitu imam orang rumah ketinggalan masuk sholat subuh sekali, menangis seperti orang gila, stres, sibuk hanya orang untuk berjamaah. Maka ini dalil yang membuat, mohon maaf, kawan-kawan kita Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala yang di sisi itulah yang menggedor-gedor pintu ngajak kita untuk sholat berjamaah. Karena dulu Imam Maliki pernah menggedor pintu gara-gara ketinggalan sholat subuh. Kita, Pak, Masya Allah, luar biasa. Tengok Bapak Ibu yang berdoa. Kira-kira masih ada nggak Maliki yang seperti itu saat ini? Tinggalan sholat subuh biasa ada nggak yang berdoa? Nah selesai orang sholat subuh ya, Masya Allah. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat bahwa Allah siapkan rezeki yang luas dan rezeki yang banyak ketika kita hijrahkan diri kita makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat baik keduanya, apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang menghijrahkan dirinya Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa Rasul. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk kepentingan Allah dan Rasul, untuk hijrah kepada Allah dan Rasul, summa yudrikul maut, kemudian dia mengalami yang namanya kematian, faqad ajruhu Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah ampunkan
dalam surga. Tapi bapak ibu dari rumah tadi pergi ke masjid ini perjalanan hijrah. Saya sampaikan Pak, tolong direkam baik-baik. Perjalanan yang paling sulit adalah melangkahkan kaki pergi ke masjid. Ada orang yang bisa menempuh perjalanan jauh, dia bisa sampai ke Kuala Lumpur, dia bisa pergi ke New York, dia bisa pergi ke Amsterdam, dia bisa pergi ke Singapura, tapi melangkahkan kakinya ke masjid beratnya bukan main. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada di sini orangnya. Tolong besok suruh datang. Ya Allah. Maka bapak ibu tadi dari rumah pergi ke masjid. Ini perjalanan hijrah. Supaya mereka mengalami kematian. Faqad waqa'a ajaruhu. Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah ampunkan dia, Allah angkat derajatnya, Allah sayangi dia, Allah mudahkan dia masuk surga. Tapi enakkah hijrah ini Bapak Ibu? Baru dari niat saja Bapak Ibu dihijrahkan. Baru niat hijrah kita Bapak Ibu diberikan pahala yang balasan yang begitu luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula gara-gara dari ini nanti Bapak Ibu mohon maaf sepanjang jalan Gapus ini tidak ada yang di pinggir, jalannya semua di tengah. Bingung orang yang bawa kendaraan. Maaf jago ini. Tadi malam mendengar pengajian dari Ustaz Tokti bahwa ketika aku pulang dari masjid kemudian mengalami kematian, diampunkan dosa, dimasukkan surga. Makanya yang di tengah sampai menabrak kira-kira. Masya Allah. Ustaz betul nggak yang Ustaz bilang ini? Bapak Ibu di dalam buku Mukasyfatul Qulub, dan ini penutup daripada kajian kita malam hari ini. Apa yang terjadi? Ada dua orang, satu muslim, satu non muslim, bertemu dia Bapak Ibu, berdebat. Apa kata si non muslim? Hei muslim, tidak ada enak-enaknya kau jadi orang muslim. Ketika kau jadi muslim di dunia kau sudah mengekang diri, tahu-tahu meninggal kau tetap masuk neraka. Lihat kami ini masih enak. Apa enaknya? Kami di dunia bebas, walaupun nanti kami berakhir di dalam api neraka juga. Apa kata si muslim memberikan pembelaan? Betul, orang-orang muslim tetap direndam di dalam neraka atas kesalahan dan dosanya, tapi ada masanya. Tidak lama dia di dalam neraka. Ketika selesai dipindahkan ke surga. Sementara engkau hei kafir, hei non muslim, kau kekal abadi selama-lamanya. Walaupun sudah berakhir dunia ini, tapi kau tetap kekal abadi dan tidak dapat ampunan dari Allah dan tak pernah dihijrahkan dari neraka menuju ke surga. Ini kata si muslim. Udahlah, kau usah kita berdebat. Mereka pun pergi Bapak Ibu. Akhirnya menjadi mereka masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Kamar mereka ini ada di lantai 3 Bapak Ibu. Dan kalau untuk masuk ke dalam kamar mereka harus naik tangga. Sampai di dalam kamar mereka muhasabah diri masing-masing. Mereka berpikir mungkin mereka melakukan yang namanya hasibun nafsakum qabla an tuhasibul nafsakum yaumil qiyamah. Mereka coba timang-timang. Apa kata si non muslim? Betul kata si muslim. Apa kata si kafir tadi? Betul kata si muslim. Kalau aku sekarang menikmati dunia, kemudian nanti aku mati kekal abadi di neraka dan tidak pernah menikmati indahnya surga. Kalau begitu aku niat pengen masuk ke dalam muslim. Si muslim begitu juga. Apa kata dia? Enak jadi sinau dia di dunia bebas, walaupun nanti dikekalkan abadi di neraka. Apa kata si muslim? Begitu aku niat hijrah untuk masuk ke Yahudi. Mereka keluar dari kamarnya Bapak Ibu sambil berlari. Mereka lupa bahwa mereka itu kamarnya di depannya langsung tangga Bapak Ibu. Saking senangnya berlari sekitar kencangnya kelewat tangga dari Bapak Ibu. Jatuh mereka ke bawah, langsung meninggal dunia. Ketika si muslim membuka mata, si muslim terkejut dan si muslim berada di ambang pintu neraka. Kemudian dia lihat si kafir sedang berada di ambang pintu surga. Apa kata si muslim? Berkata kepada Allah, ya Rabb, kok engkau tidak adil ya Allah? Aku muslim dari lahir, aku beriman dari lahir. Kenapa si kafir ini yang ada di depan pintu surga, sementara aku berada di pintu neraka? Allah enteng bilang, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu aku tentukan dari niat. Kau betul muslim dari lahir, kau betul mukmin dari lahir, tapi saya di penghujung akhir hayatmu kau punya
niat ingin masuk kepada kafir. Betul dia kafir, betul dia tidak pernah beriman dan muslim dari lahir, tapi di akhir hayatnya dia berniat ingin hijrah masuk ke agama muslim, maka dia berada di ambang pintu surga, kau berada di ambang pintu neraka. Ini ikhtibar bagi umatku dan hambaku yang lainnya. Maka Bapak Ibu, di detik-detik akhir hidup kita ini, apalagi yang umur-umurnya sudah dekat dengan Nabi, berapa umur Nabi? 63 tahun. Artinya Bapak Ibu yang sudah umurnya 62 tahun 11 bulan. Sisa berapa lagi? Bulan segera hijrah. Jangan lagi banyak buat-buat yang aneh. Banyak dekat sama Allah. Jangan lagi niat-niat Pak, mohon maaf, maka ada kata lagi mau kabur. Ini penting juga Pak. Orang-orang tua kita yang ada di kampung hijrahkan Pak pindah ke rumah kita. Karena nggak tahu kapan ketika dia mohon maaf seperti akhir hayatnya. Karena di saat akhir hayat itu yang datang dua, satu malaikat rahmat, satu lagi Bapak Ibu atau iblis wa syaitan. Ketika sakaratul maut dia di antara dua pilihan. Makanya ada orang yang mengucapkan la ilaha putus. Siapa yang bikin putus? Setan. Ditentangnya dada si fulan yang sedang sakaratul maut, hilang la ilaha illallah. Dibuat supaya kita tidak boleh berkata la ilaha illallah. Karena ada garansi dari baginda Nabi Muhammad, man akhir kalam bi kalimatin la ilaha illallah wa jasaduhu dakhal jannah. Ini yang tidak diterima sama iblis semua. Ini yang tidak diterima sama iblis semua. Barang siapa yang gampang, yang mudah mengucapkan di akhir ayatnya kalimat la ilaha illallah, maka jasadnya dijamin oleh Allah masuk surga. Ini yang membuat iblis tercemburu. Makanya iblis itu muncul saat detik-detik sakaratul maut kita. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba ada sakaratul maut dan Bapak Ibu. Benar kata Ustaz. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, mulailah kita kuatkan iman kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Allah pun bersumpah kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau penduduk bumi itu semakin beriman kepadaku, semakin takut kepadaku, semakin dekat kepadaku, aku bersumpah akan bukakan mereka pintu berkah dari langit sampai di bumi. Artinya Bapak Ibu dan Allah, malaikat rahmat mendoakan kita, kemudian malaikat yang ada di dalam bumi pun memberikan keberkahan buat kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi sehingga kita semangat untuk menghijrahkan diri kita, hijrahkan hati, hijrahkan lisan, hijrahkan pikiran kita dari yang tak baik menjadi yang lebih baik, hijrahkan seluruh apa yang kita punya, harta benda ini Bapak Ibu mulai hijrah, banyak-banyak bawa kendaraan ke masjid, banyak-banyak bawa kendaraan ke majelis taklim, banyak-banyak bawa kendaraan untuk ke tempat-tempat yang taklim abang, boncengkan teman, nggak usah diminta yang macam-macam. Insya Allah, ini ibu sudah mantap istiqomah, bikin makanan setiap tablik akbar, kalau perlu jangan setiap tablik akbar, setiap hari Jumat. Betul apa?
ini kalau timbangan itu lepas, tenang kan? Baik, Pak, Bu, ayah kita bertanya, bagi orang yang niat, ya Allah kan kita dari niat. Padahal kan ada timbangan misah. Padahal ada timbangan misah. Betul, tapi niatnya tadi itu sudah masuk ke dalam Yahudi, kafir. Kecuali dia berbuat dosa kecil, itu masih ada timbangan, Pak. Itu dilakukan timbangan. Ya, contoh di Muslim, Pak. Dia orang Muslim, datang kepada Imam Maliki. Ini kisahnya luar biasa di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tanya kepada Imam Maliki, saat saya Syekh, aku ingin bertanya kepada engkau, hai Imam Maliki, apa yang mau kau tanyakan? Aku sudah bunuh 99 manusia. Kira-kira aku bertobat, diampunkan tak dosaku sama Allah? Imam Maliki cerdas, Pak. Kalau aku jawab tidak, aku orang yang ke-100 keterima ini. Ini aku jawab bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Caranya kau hijrahlah dari kota Mekah, pergilah engkau kepada seorang manusia yang bisa memberikan engkau syafaat kepada kiamat, namanya Muhammad Datuk. Hijrahlah orang ini, Pak. Muslim ini bunuh 99 orang karena sakit hati. Dia selesai bunuh sekali, Pak, nanya sama ulama, Syekh, aku sudah bunuh orang, kira-kira aku tobat, bisa nggak diampunkan? Tidak, dibunuhnya ulama tadi, sakit hati dia. Nanya lagi sama ulama yang lain begitu juga, nggak bisa dibunuhnya. Imam Maliki untung cerdas. Kalau aku bilang tidak, aku orang ke-100 tadi. Daripada jadi orang ke-100, mending jawab bisa. Caranya bagaimana? Pergilah engkau ke Madinah hijrah, ketemulah engkau dengan makam Muhammad. Jalan dia, Pak, di pertengah jalan dehidrasi, kemudian dia tumbang dan meninggal. Turun 2 malaikat, tarik-tarikan 2 malaikat. Apa kata malaikat azab? Ini punya aku. Apa kata malaikat rahmat? Ini punya aku. Nggak bisa, ini punya aku. Turun malaikat Jibril, Bapak Ibu Allah ikut serta. Apa kata dia? Malaikat azab, malaikat rahmat, berhenti kalian berebut atas dasar sebulan ini. Kasihan sebulan ini. Jadi bagaimana caranya? Kita ukur dia dekat ke Mekah, apa dia dekat ke Madinah. Kalau dia dekat ke Madinah, ini hakmu hai malaikat rahmat. Kalau ini dekat dengan kota Mekah, ini hakmu hai malaikat azab. Diukur Bapak Ibu sama malaikat Jibril, rupanya dia lebih dekat ke kota Madinah. Dibawalah jasad ini oleh malaikat rahmat. Takbir. Ini kalau muslim dan dia akhirnya muslim, walaupun dia buat dosa, yaitu membunuh orang. Tapi ini perkaranya ya, dia niatnya masuk Yahudi. Di akhir ayat dia niat pindah agama. Makanya kata Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh khatib Jumat setiap naik mimbar yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sungguh-sungguhnya takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan selamat. Makanya Pak, ada sunnah ketika hendak tidur baca doa, Bismika Allahumma ahyana wa bismika wa. Itu pentingnya. Kenapa Ustaz? Bisa jadi tidur kita malam ini untuk tidur sama amalnya tidak membantu, Pak. Maka butuh doa. Bahkan sampai-sampai Nabi mengajarkan kepada Fatimah, ya Fatimah la ta'nam illa arba'atul amal. Jangan sampai kau tertidur kecuali kau laksanakan 4 amal ini. Apa yang pertama? La ta'nam, janganlah engkau tertidur qabla bi'amaliha, sebelum engkau lakukan amalan haji. Apa itu amalan haji? Mana mungkin aku berangkat haji ke Mekah? Jadi bagaimana caranya? Kata Nabi Muhammad, takallam bi kalimatin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu sebelum tidur itu ucapkan itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Enggak ada proses banyaknya, banyak menit tidak ada masalah. Kemudian jelas jangan engkau tertidur
illa bis-shalawati, sebelum engkau bersalawat kepadaku dan kepada datukku Ibrahim alaihi salam. Jadi bacalah salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Aisyah, ya Fatimah, la tanam, bagaimana Fatimah, jangan kau tertidur kecuali engkau sudah memaafkan semua kesalahan tetanggamu. Bagaimana caranya Rasulullah? Angkat tanganmu, doakan tetanggamu yang menyakiti hatimu dengan doa yang baik-baik. Masya Allah. Nih, Pak, Bu, kalau pernah sakit hati dengan tetangga, jangan doakan dia dengan doa yang buruk-buruk. Karena doa yang buruk-buruk itu dan setiap doa kita itu dikatakan di dalam hadis, faqala malaikatul amin, bahwa sesungguhnya mereka berkata amin, fala kami subuh. Doa yang sama untukmu. Ini penting. Bapak sakit hati sama tetangga, Bapak doakan mudah-mudahan itu usahanya Bapak. Berantakan rumah tangga, kata mereka kami doa yang sama untukmu. Kita pun menderita. Nauzubillah min. Maka harusnya doa yang baik. Ini Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? La tanam. Janganlah engkau tertidur illa bisadaqatin, kecuali engkau bersedekah. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Pak, sebelum tidur itu sedekah. Azwari sadaqah bisik, sedekah yang paling kecil itu senyum. Maka Pak, ketika sebelum tidur kasihlah senyuman sekecil-kecilnya kepada istri. Senyumkan istri. Tapi apa yang terjadi Ibu? Berapa banyak suami yang protes, tidak ada enak-enaknya tidur sama istri sehabis COVID ini Ustaz. Kenapa? Setiap tidur pasti dipunggunginya kan Ustaz. Apa kata kawan si bapak tadi? Masih penting kau cuma dipunggungi, aku dikentut tadi. Masya Allah. Ada bapak-bapak yang tidur dikentutkan sama istrinya? Ada Pak? Mana istri yang ketujuh Pak? Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ayah yang menolak ini perkaranya dia hijrah, niatnya untuk pindah kepada Yahudi. Jadi nggak perlu ditimbang lagi, langsung masuk neraka. Tapi si pembunuh ini matinya pasti kan karena muslim. Cuma dia punya dosa. Apa dosanya? Membunuh orang. Dia bertobat. Diarahkan sama Imam Maliki pergi ke tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam tinggal diukur lama. Jangankan ditimbang diukur. Kalau dekat ke Madinah, ini malaikat rahmat. Masya Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup dengan doa al-Fatihah hadiniyah wa likulli tisana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jariban likulli khair asila likulli maksud ma'ina likulli bala wa ijabah likulli hajat khususan di hajatina ya Allah. Sehatkan seluruh badan jamaah kami ya Allah. Ya Allah, berikan nikmat sehat wal afiat. Ya Allah, berikan nikmat iman. Ya Allah, berikan nikmat wal afiat. Akhirkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepadamu ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi
اللهم حبيبك بالمعاصي كلها أبدا حتى أخيرنا يوم القيامة. Ya Allah, sayang kami dengan Engkau hijrahkan kami, dengan Engkau kuatkan kami, dengan Engkau mampukan kami untuk meninggalkan seluruh perkara manusia kekal abadi selamanya sampai akhir hayat kami dan yaumul qiyamah. Allahumma atir riqaba abaina wa ummahatina wa ahlina wa auladina wa jiratina wa qarabatina wa hukukina alaina al-ajmaina. Ya Allah, lindungi ayah kami, lindungi ibu kami, lindungi keluarga kami, lindungi anak keturunan kami, ya Allah, lindungi datuk kami, lindungi nenek kami, lindungi orang-orang yang pernah dekat dengan kami dan kami mencintainya karenamu, ya Allah, dari hilangkan panasnya api neraka jahanam, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan agama kami, ya Allah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan jawara kami, ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu akhirat kami, ya Allah, wa barakatan fil rizqi, berkali rezeki kami, ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, taubatkan kami sebelum maut menjemput kami, ya Allah, wa rahmatan indal maut, sayangi kami saat sakaratul maut, ya Rabbal Alamin, wa maghfiratan ba'dal maut. Jangan Engkau siksa kami di kubur, jangan Engkau rendam kami di dalam panasnya api neraka jahanam, ya Rabbal Alamin. Wal afwa indal hisab wan najata minan nar, ringankan hisab kami, ya Allah, lindungi kami dari panasnya api neraka jahanam, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna minal muslimin, ya Allah, di mana taubat hijrah ini, hijrahkanlah kami menjadi manusia yang bertambah baik. Waj'alna ya Allah minas syakirin, menjadi manusia yang pandai bersyukur. Waj'alna ya Allah minal mukhlisin, manusia yang ikhlas dalam beramal dan berbuat kebaikan. Waj'alna ya Allah minas sabirin, manusia yang sabar atas ujian yang Engkau timpakan, ya Allah. Waj'alna ya Allah minat tawabin, mudahkan kami untuk bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kami perbuat, ya Rabbal Alamin. Waj'alna ya Allah min ibadikas shalihin. Allahumma akhir ajalana wa umurna bi husnil khatimah. Panggil kami dalam keadaan sujud, panggil kami dalam keadaan sholat, panggil kami sedang membaca Al-Quranmu, panggil kami setelah kami menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang ahli tahajud, anak yang ahli duha, anak yang mampu membacakan kami Al-Quran, anak yang senantiasa mendoakan kami di setiap waktunya, ya Allah. Bukan anak yang menzalimi kami saat kami puasa dan tak berdaya, ya Rabbal Alamin. Ada yang mampu menjadi sahabat sakaratul maut kami, yang mengiringi sakaratul maut kami dengan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa memandikan jasad kami, ya Allah. Ada yang bisa menggunakan kain kafan kami, ya Rahman. Ada yang mampu menjadi imam sholat jenazah kami, ya Allah. Ada yang tidak memerlukan harta warisan kepada harta surga kami, ya Allah. Ada yang mampu mengantarkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Bukan anak yang mencampakkan kami dan menyeret kami ke dalam jurang panasnya api neraka jahanam-Mu, ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban qubur wa qina adzaban masyar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
Sallallahu